Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait polemik alih status 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Jokowi meminta agar 75 pegawai yang tidak lulus tersebut tidak diberhentikan serta-merta dari KPK. Apakah nasib 75 pegawai KPK otomatis terselamatkan dengan turun gunungnya Presiden Jokowi? Untuk membahasnya lebih dalam kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Yudi Purnomo, Ketua Wadah Pegawai KPK. Selamat sore Mas Yudi. Selamat sore Mbak, selamat sore pemirsa. Oke, dan juga Pak Busro Mukodas, mantan pimpinan KPK. Selamat sore Pak Busro. Selamat sore juga pemirsa. Oke, ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas, kemarin Presiden sudah konvers menanggapi soal polemik alih status Anda dan juga 74 pegawai lainnya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Bagaimana Anda dan juga teman-teman merespon pernyataan dari Presiden ini, Mas Yudi? Ya, tentu saja kami pertama berterima kasih ya kepada Presiden yang langsung menyikapi terkait dengan permasalahan yang terjadi terhadap 75 pegawai KPK. Artinya Presiden sangat konsen ya terhadap masalah yang menimpa kami terkait dengan efek dari revisi Undang-Undang KPK di mana seluruh pegawai KPK wajib menjadi ASN. Yang mana nanti rencananya kan tanggal 1 Juni itu seluruh pegawai KPK akan dilantik menjadi ASN pada rencananya. Dan kami melihat bahwa di situ Pak Presiden Jokowi sudah jelas menyebutkan bahwa ada ada pertimbangan dan putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa tidak boleh merugikan pegawai. Seperti itu. Dan yang tidak boleh merugikan pegawai kan macam-macam, termasuk saat ini ketika keluarnya SK ya terkait bahwa kami harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan. Saja kami yang biasanya giat dalam memberantas korupsi gitu kan, saya sendiri sebagai penyidik biasanya memeriksa saksi gitu kan, atau menyita sesuatu barang atau melakukan tindakan penyidik, ya otomatis karena tugas dan tanggung jawab saya sudah diserahkan kepada atasan per hari kemarin, ya maka saya sudah tidak lagi terlibat dalam penanganan kasus sampai dengan ada putusan lagi dari pimpinan selanjutnya. Seperti itu Mbak. Oke Pak Busro, kalau tadi Mas Yudi mengatakan sangat berterima kasih begitu kepada Presiden Jokowi, ini adalah bentuk concern dari Presiden kepada pemberantasan korupsi. Apakah memang pernyataan pers dari Presiden itu sebagai langkah penyelamatan yang berdampak atau malah tidak memiliki dampak apapun Pak Busro menurut Anda? Ya sebetulnya kalau saya membaca poin-poin dari pernyataan Presiden itu maksud baiknya belum mencerminkan kebutuhan dari apa yang menjadi kepentingan terutama 75 pegawai KPK yang dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat menistakan itu. Itu bentuk penistaan. Dan bahkan itu bentuk terrorizing secara mental. Dia, keluarganya itu mengalami terrorizing itu. Oleh karena itulah maka Presiden karena sebagai orang yang paling bertanggung jawab perlu untuk melakukan langkah-langkah hukum melalui pembantu-pembantunya bahwa keputusan Ketua KPK BKK sama teman-temannya itu adalah keputusan yang perlu dinyatakan. Dinyatakan apa? Dinyatakan batal karena itu tidak punya landasan hukum sama sekali, tidak mempunyai landasan moral sama sekali, bahkan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Tentu wajar kalau teman-teman itu yang saya mengetahui integritasnya selama ini sudah terbukti, kualitas kebangsaan, komitmen kebangsaannya. Wajar sekali bila mereka kemudian melaporkan pimpinan KPK itu ke Dewan Pengawas. Harapan saya Dewan Pengawas bertanggung jawab secara moral kepada pegawai tersebut. Oke, Mas Yudi, sudah ada komunikasi dari pimpinan KPK kepada Anda dan juga 74 teman-teman lainnya untuk menindaklanjuti arahan Presiden untuk membatalkan SK penonaktifan Anda dan juga 74 lainnya? Ya Mbak, sampai saat ini belum ada ya dari pimpinan. Tetapi kami sudah melihat di media massa kan, salah satu pimpinan itu sudah menyampaikan akan mengikuti arahan dari Presiden gitu kan. Yang kami sebenarnya itu yang menjadi concern kami kan menarik gitu kan. Karena kan semua proses ini itu diserahkan kepada KPK tanpa tes dan sebagainya. Kemudian
kemudian kenapa dibuat tes seperti itu. Dan kemudian tes ini ternyata bukan hanya assessment, hanya untuk melihat pemetaan, tetapi diduga akhirnya untuk menggugurkan seperti itu. Ini yang kemudian ramai di media massa dan lain sebagainya. Yang menarik adalah bahwa yang turun langsung untuk membela pegawai KPK yang 75 ini justru presiden gitu kan. Harusnya ketua KPK, ini kan permasalahan sudah diserahkan kepada KPK gitu kan. Saya pikir ketua KPK paham lah 75 orang ini bagaimana kinerjanya, kompetensinya, seperti itu. Pak Busro pun sudah paham lah. Karena kan orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang bekerja sejak belasan tahun yang lalu, seperti itu. Nah makanya hal yang menjadi aneh bagi kami adalah bahwa ketika konferensi pers dikatakan bahwa tidak ada pemberhentian dan sebagainya, tetapi kemudian keluar SK untuk menyerahkan pekerjaan dan tanggung jawab. Inilah yang menjadi tanda tanya bukan hanya bagi kami, tapi publik seperti itu. Oke. Pak Busro, belum ada komunikasi kalau menurut Mas Yudi antara 75 pegawai dengan pimpinan KPK untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden. Artinya intervensi Presiden ini tidak serta-merta menyelesaikan persoalan, Pak Busro? Iya, tidak serta-merta menyelesaikan masalah sepanjang Presiden tidak melanjutkan dengan langkah konkret. Langkah konkret itu apa? Yaitu menyatakan bahwa semua proses-proses tes wawasan kebangsaan itu adalah ilegal, moral, dan karenanya tidak memiliki akibat hukum apapun juga. Satu, yang kedua, segera mengembalikan status semula 5 pegawai itu bisa segera melakukan tugas sehari-hari. Apalagi di antara mereka ada yang sedang menangani kasus-kasus mega korupsi yang saya tahu begitu besar itu. Nah kalau ini tidak segera diaktifkan, ibaratnya seperti kolonel disuruh datang ke kantor, senjatanya dilucuti, dan mereka tidak diberi tugas apapun juga. Levelnya kolonel itu. Mereka itu, dan saya ingin memberikan testimoni, 75 orang itu sebagian besar saya mengenalnya dan itu sudah terbukti komitmen, kode etiknya, integritasnya, kecerdasannya, pokoknya kebangsaannya deh. Tidak seperti ketua KPK yang justru melakukan tindakan-tindakan yang tadi saya katakan itu melakukan semacam terrorizing secara mental kepada mereka dan keluarganya juga. Kalau menurut Pak Busro, berdasarkan pengalaman Pak Busro, 75 orang ini memiliki wawasan kebangsaan yang sudah tidak perlu lagi untuk diragukan dan juga komitmennya, tapi Presiden kemarin dalam konferensi pers juga berpendapat untuk memperbaiki jika ada kekurangan bisa melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Mas Yudi, Anda dan kawan-kawan siap tidak mengikuti pelatihan dinas tersebut? Kalau Presiden sampai mengatakan seperti itu dan itu nanti dilaksanakan betul, saya harus mengatakan jangan-jangan di balik itu lalu ada kepentingan yang tersembunyi. Apa itu? Mereka yang sedang menangani kasus-kasus mega korupsi itu dengan disekolahkan lanjutan itu, dinas lanjutan itu, kemudian lalu kandas kasusnya. Harus mengatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu harus segera dikembalikan. Sekolah dan tidak itu harus ada evaluasi. Mohon maaf, Presiden jangan menggunakan model manajemen selera. Sebenarnya harus penuh dengan narasi manajemen, cara berpikir yang akademik, dan banyak pembantunya yang cukup untuk itu. Baik. Mas Yudi, tadi disampaikan oleh Pak Busro bahwa soal nanti pendidikan kedinasan harus ada evaluasi, belum tentu juga bisa dilakukan, tapi Anda siap tidak bersama dengan teman-teman untuk melaksanakan pendidikan kedinasan jika memang itu diperlukan, Mas Yudi? Iya, pendidikan kedinasan bukan barang baru bagi kami, Mbak ya. Sejak dari awal masuk, kemudian ingin menduduki suatu jabatan, di Kaltim dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa ketidakjelasan mengenai 75 orang ini akibat adanya tes yang diada-adakan yang kemudian menjadi efeknya seperti domino seperti sekarang, inilah yang menjadi concern kami seperti itu. Harusnya kan tidak ada yang permasalahan seperti ini. Kemudian yang kedua, bahwa terkait dengan kedinasan ini, saya pikir penting bahwa pernyataan Presiden berarti ini sekaligus menegasikan bahwa tidak ada radikalisme di KPK gitu kan, tidak ada yang seperti yang selama ini didengung-dengungkan.
Saya pikir ketika Bapak Presiden menyatakan bahwa yang kurang kemudian bisa ditingkatkan, pasti sudah ada hasil evaluasi. Sehingga saya pikir sebenarnya pegawai KPK itu kan semua sudah berjiwa Pancasilais gitu kan. Dan kami pun sudah membuat pernyataan ya, cinta NKRI dan lain sebagainya, UUD 45 seperti itu, dan tidak terlibat organisasi terlarang. Sehingga dari situ kan berarti memang PWK ini itu kan hasilnya adalah hanya tidak memenuhi syarat gitu kan. Artinya, dan ketika dikatakan bahwa itu dibutuhkan pelatihan, berarti kan jaraknya tidak jauh dari yang memenuhi syarat. Seperti itu, Mbak. Artinya semua narasi, semua negasi, benar kata Pak Bulso, bahwa ada dan sebagainya, itu gugur dengan sendirinya. Gitu kan. Apalagi ya kami melihat bahwa 75 orang itu adalah orang-orang yang kami lihat ada orang kritis di KPK selama ini gitu kan, ada dari wadah pegawai, ada dari penyidik senior dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Pak Busro, tindakan sistematis berulang kali terjadi untuk melemahkan pemberantasan korupsi baik kepada para pegawai maupun kepada internal sistem di KPK. Apakah setelah polemik ini bisa mereda sedikit? Anda meyakini ini akan berhenti atau masih akan ada gangguan-gangguan berikutnya terhadap 75 orang ini dan juga internal KPK? Tergantung dua faktor utama. Satu, faktor formil kekuasaan politik, yaitu Presiden Joko Widodo. Mau tidak beliau untuk memaksimal langkah-langkah kejujuran moral jabatannya, sebagaimana tadi saya kemukakan. Yang kedua, faktor masyarakat sipil, jangan disepelekan. Masyarakat kita ini masyarakat yang diem mengikuti terus. Jika mereka terus dibunuh pelan-pelan dengan mesin korupsi, sementara mesin korupsi itu, pemberantasan korupsi itu di tangan antara lain 75 orang itu, antara lain, ketika 75 orang ini diamputasi, apa kesimpulannya? Rakyat tentu akan memperhitungkan, dan kami dengan sejumlah aktivis lain memilih berhikmat untuk melakukan pembelaan moral kemanusiaan keadaban terhadap 75 orang tersebut bersama-sama dengan kekuatan rakyat. Terakhir Pak Busro, menurut Anda apakah memang Ketua KPK Firly Bahuri seharusnya mundur karena banyak desakan dari masyarakat sipil untuk Ketua KPK ini mengundurkan diri agar mempertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi selama ini? Karena fakta-faktanya tadi sudah dikemukakan, itu faktual semua. Dia telah melakukan pelanggaran kode etik. Bahkan ketika menjadi deputi penindakan di KPK dulu pun juga sudah pernah diperiksa melakukan pelanggaran kode etik. Maka seharusnya pimpinan KPK 5 orang itu mengambil keputusan. Untuk apa? Agar Ketua KPK ini berhenti dengan sendirinya. Kalau tidak, tergantung pada Presiden. Kalau Presiden misalnya hendak untuk memberhentikan, itu bagus sekali, kita doakan. Tetapi jika itu pun misalnya tidak diambil keputusan, kami elemen masyarakat sipil akan melakukan langkah-langkah yang penuh keadaban, penuh dengan nuansa moral dalam rangka untuk memundurkan Firly Bahuri itu. Memalukan instansi kepolisian itu. Baik. Mas Yudi, sudah beberapa kali Ketua KPK disinyalir melanggar kode etik di internal KPK. Anda dan juga teman-teman melaporkan 5 pimpinan KPK termasuk Ketua KPK ke Dewan Pengawas. Tadi siang informasinya yang kami dapatkan. Apakah Anda yakin bahwa Dewan Pengawas akan memproses pelanggaran kode etik ke pimpinan KPK terutama kepada Ketua KPK? Ya, seperti yang saya sering katakan ya di media, bahwa kami akan terus berjuang, termasuk salah satunya secara konstitusi, yaitu kami melaporkan pada Dewan Pengawas. Kami percaya bahwa Pak Tumpak selaku founding father KPK itu pasti akan melakukan proses, dan itu kan sudah terbukti ketika proses helikopter kemarin gitu kan. Nah, jadi kami percaya kepada Dewas akan melaksanakan tugas dan fungsinya, karena mereka ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden untuk mengawasi kinerja pimpinan KPK. Seperti itu. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutannya soal nasib 75 pegawai setelah Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada pimpinan KPK untuk berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan juga dengan Kemenpan RB untuk menentukan bagaimana 75 pegawai KPK ini untuk bisa bertahan tetap menjadi pegawai. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini, Mas Yudi Purnomo, Ketua Wadah Pegawai KPK, dan juga Pak Busro Mukodas, mantan pimpinan KPK. Sehat selalu Bapak-Bapak. Ya, terima kasih.